Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga terkait dengan survei ya, kedai kopi ini begitu kan. Menunjukkan bahwa 62,1% rakyat nilai ya, proyek di rezim Jokowi banyak korupsi dan nepotisme begitu kan. Artinya proyek-proyek selama ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi banyak yang bermasalah di situ begitu ya. Jadi mulai dari angka korupsi, nepotisme dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Infrastruktur saja ya, IKN ya, kereta cepat ya, apalagi jalan tol dan sebagainya pasti ada terjadi dugaan-dugaan terselubung di situ. Buktikan saja nanti begitu kan. Mandalika meninggalkan utang begitu kan. Apalagi tol banyak yang kemudian dikorupsi dan sebagainya begitu kan. Ya, selevel itu masih dikorupsi begitu kan? Ya, ditambah lagi dengan biji nikel ya yang sekarang ini menjadi spekulasi begitu ya. Artinya apa? Artinya kepuasan kepada Pak Jokowi selama ini menurut saya pribadi ya nihil di situ begitu kan ya, walaupun banyak spekulasi di luar sana begitu kan ya, seolah-olah mendukung Pak Jokowi padahal hakikatnya seperti itu begitu kan ya. Bolehlah Anda tertawa begitu kan sebagai pendukung Anda begitu kan ya, sah-sah aja sebenarnya, tapi kita lihat bangsa kita begitu kan, kita lihat bagaimana ya kesejahteraan masyarakat yang ada kalau para pemimpin seperti ini sudah banyak yang korupsi begitu kan, apalagi nepotisme begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Survei kedai kopi ya, 62,1% rakyat nilai proyek rezim Jokowi banyak korupsi dan nepotisme. Luar biasa begitu ya. Ini survei terbaru begitu kan. Nanti muncul survei-survei lagi yang kemudian mendukung Pak Jokowi di situ begitu kan. Bahkan ini ya, yang korup ya, yang ditangkap-tangkap, yang bebas-bebas. Ya, yang salah terkadang masih bisa bebas. Iya, begitu kan. Itulah hukum kita di negeri kita, begitu kan. Apapun yang dilakukan seolah-olah hukum itu adalah ya tumpul ke atas begitu kan ya, kepada rakyat. Wah, luar biasa di situ begitu. Ayo ini Kombur Burhanuddin ya, Muhtadi ya, atau Yunarto Wijaya ini segera relasi survei tandingan. Pasti ada survei tandingan terkait dengan kepuasan lah, apalah dan sebagainya begitu kan ya. Kita lihat saja nanti begitu kan, pasti ada tandingan seperti itu begitu kan, karena opini yang dibentuk mereka ya seperti itu. Padahal survei dari kedai kopi mengatakan ya seperti itu begitu kan, 62% begitu kan ya. Angka ya yang kemudian proyek-proyek Pak Jokowi bermasalah begitu kan di situ begitu. Banyak yang dikorupsi, 62,2% begitu ya, 62%. Ini partai pendukungnya aja kandang garong. Apa maksudnya begitu ya? Padahal hasil survei Yunarto Wijaya tingkat kepuasan atas kinerja Jokowi itu tinggi loh. Lah, walaupun tinggi bagaimana dengan korupsi yang ada, nepotisme yang ada begitu kan? Dia kan hanya menyurvei bagaimana soal tentang kepuasan Pak Jokowi, tapi kalau dilihat dari bermasalahnya di situ begitu kan. Coba tanya kepada masyarakat di situ begitu ya. Apa yang bermasalah dan sebagainya begitu kan? Ya seperti jalan tol begitu ya. Kereta cepat bagaimana di situ ya. Mau aneh ya, heran atau apapun yang mau dikata ya, kabinet tersebut bentuknya dari Pak Presiden Jokowi ya. Tanpa disurvei pun rakyat sudah tahu itu. Betul sekali begitu kan. Korupsinya rezim Jokowi mengalahkan Orde Baru ya. Bahkan jangan gitu Min, 82% rakyat merasa puas atas kepemimpinan beliau katanya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu. Bayangkan begitu ya, korupsinya luar biasa di era Pak Jokowi hari ini begitu kan. Bahkan dua menteri, tidak hanya dua menteri, berapa menteri begitu kan ya, yang kemudian korupsi luar biasa, bansos begitu luar biasa, Harun Masiku tidak ditangkap dan sebagainya begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya survei kedai kopi ya, 62,1% rakyat menilai bahwa proyek rezim Jokowi banyak korupsi dan nepotisme begitu ya. Bahkan ini dikutip dari Gelora ya, aspek hukum pemerintah Presiden Joko Widodo mendapatkan catatan merah dari masyarakat. Bahkan ya, mayoritas masyarakat menilai bahwa rezim Jokowi tidak bersih karena masih banyak nepotisme dalam pengerjaan proyek. Betul begitu kan ya. IKN masih seperti itu, kereta cepat untungnya masih 8 tahun konsesinya begitu kan. Artinya keuntungan-keuntungan itu masih nunggu 8 tahun. Bayangkan begitu ya. 80 tahun, maaf ya, 8 tahun. 80, 50
sampai 8 tahun begitu. Artinya apa? Artinya ya kita lihat saja proyek-proyek seperti itu kan, ya seolah-olah dibodoh-bodohi oleh Cina di situ begitu ya. Hal itu merupakan hasil survei yang dilakukan lembaga survei kedai kopi berjudul Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 seri 1 ya, yang melibatkan 1.200 responden 38 provinsi di Indonesia. Bahkan communication spesialis ya kedai kopi ya Rosnindar Priyo ya Eko Raharjo mengatakan masih banyak hal-hal yang menurut masyarakat tidak tercapai kinerja Presiden Jokowi. Yang paling tinggi kata Rosnindar adalah terkait masih adanya praktek korupsi dan nepotisme dalam pengerjaan proyek pemerintah. Pasti nanti ada muncul survei-survei baru di situ begitu, seolah-olah proyek Pak Jokowi baik di situ, padahal ya dengan adanya seperti itu wah, tambah ditertawakan oleh masyarakat begitu ya. Bahkan jumlah respondennya mencapai 62,1% yang menilai bahwa pemerintah itu nggak bersih ya, masih banyak nepotisme dalam hal pengerjaan proyek. Ya, bahkan ujar Rosnindar ya saat memaparkan hasil surveinya melalui siaran langsung di kanal YouTube Survei Kedai Kopi. Bahkan ya selanjutnya ketidakpuasan tertinggi kedua adalah terkait pemberantasan korupsi, di mana ada 55,1 ya 9% ya responden yang merasa kinerja Pak Jokowi dalam pemberantasan korupsi tidak tercapai begitu ya. Grade-nya turun begitu di KPK dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat apa yang dilakukan seolah-olah Pak Jokowi sudah tidak fokus masalah ini begitu kan ya. Dengan adanya yang 2 periode ini begitu kan korupsi masih merajalela di situ begitu. Bahkan tambah triliunan dan ratusan miliar begitu ya. Yang sekarang biji nikel begitu ya, gimana hal-hal itu begitu ya. Kita tunggu saja nanti begitu. Terakhir kata Rosnindar lagi adalah terkait dengan penegak hukum yang adil, di mana ada 54,5% masyarakat menilai kinerja Jokowi ya terkait penegak hukum yang adil tidak tercapai. Jadi 3 aspek hukum ini menjadi catatan merah bagi masyarakat dari untuk pemerintah Presiden Jokowi. Bahkan penilaian nepotisme ini merah hanya 4,95%. Rata-rata jangkanya ya 1/10 jelasnya. Artinya apa? Ya, artinya ya kacau begitu kan, penegak hukum ya bisa seperti itu begitu kan ya, apalagi di KPK di situ begitu ya. Punya rutan sendiri terus kemudian ada sesuatu yang dimainkan pungli dan sebagainya mencapai 4 miliar. Bayangkan kalau kita berbicara dengan itu begitu. Harun Masiku tidak ditangkap ya sudah jelas-jelas korupsi di situ begitu ya. Ya apalagi ya pidana korupsi begitu kan hanya dihukum hanya 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun begitu kan. Ya rata-rata memang ya seperti itu begitu. Kenapa tidak seumur hidup 20 tahun minimal lah, kan seperti itu kan logika kita begitu. Satu lagi adalah masyarakat atau koresponden ya ini menilai bahwa ketika mereka bekerja mereka mendapat upah yang layak. Artinya mereka yang bisa menerima itu jumlahnya lebih dari setengah juga ya. Bahkan sekitar 51,4% atau rata-rata 5,58%. Survei yang diselenggarakan sejak 29 Mei 7 Juni 2023 ini menggunakan metode face to face ya interview atau home visit dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan ya error sampling kurang lebih 2,83%. Artinya survei-survei ini yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu dalam hal ya proyek ini banyak yang bermasalah ternyata begitu ya, banyak yang dikorupsi, nepotisme dan sebagainya. Ini hasil surveinya di situ begitu kan. Artinya apa? Kalau menurut saya pribadi ya, dalam hasil survei yang kemudian menunjukkan 62,1% rakyat menilai proyek Jokowi itu adalah korupsi dan nepotisme begitu ya, banyak yang dikorupsi dan nepotisme. Kalau ada survei lain yang kemudian muncul di situ ya, lalu kemudian membanggakan Jokowi, tingkat kepuasan Pak Jokowi di 85% begitu ya, itu kan pasti ditertawakan di situ kan. Ya, kenapa? Karena di satu sisi rezim ini begitu kan ya, di proyek ini banyak yang dikorupsi, kenapa ada tingkat kepuasan luar biasa? Jangan-jangan surveinya yang salah begitu kan. Seharusnya kan balance di situ begitu ya. Kita lihat saja nanti bagaimana survei-survei yang muncul begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Honda Podcast Rakyat ini.